Tenang, tenang. Jangkrik. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan saya di channel Bung Lubis 212. Salam persahabatan, persaudaraan buat teman-teman semua, sahabat-sahabat semua di seluruh tempat, baik yang di Indonesia maupun di luar Indonesia. Oke, langsung saja. Di sini saya akan kembali mengulas tentang drama Zong yang dibuat oleh Subahar. Dari awal saya pribadi meyakini kalau itu bukanlah real, tapi itu settingan dibuat-buat untuk pengalihan isu dan seterusnya dan seterusnya. Nah gini teman-teman semua, ini ada berita terbaru tapi udah 2 hari yang lalu ya, dari Republika ya, terkait penembakan si Bahar. IPW dapat info jika kasus ini dibuka justru akan pertanyakan kebenaran laporan itu. Republika.co.id, Jakarta. Kasus penembakan si Bahar belum terungkap meski sudah sebulan sejak aduan ini disampaikan ke polisi. Ada dugaan jika kasus ini dibuka justru akan mempertanyakan kebenaran dari informasi penembakan itu. Lanjut. Kasus ini tidak dibuka secara gamblang karena sebenarnya agar tidak membuat pelapor dipertanyakan laporannya ke publik. IPW mendapatkan informasi seperti itu karena kalau dibuka akan menimbulkan polemik ramai, akan mempertanyakan kebenaran laporan tersebut arahnya, ujar Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso kepada Republika belum lama ini. Sampai di sini bisa dipahami kan? Harusnya dibuka aja. Masalah setelah dibuka nanti jadi ramai karena kebenarannya tidak terbukti, emang sudah ramai dari awal kan? Oke, lanjut. Pengacara Bahar, Ikhwan Tuan Kota, ketika dikonfirmasi Republika soal informasi dari IPW itu belum menjawab. Jadi yang tadi itu informasi dari IPW yang mana mengatakan yang ini tadi, yang kalau dibuka secara gamblang akan membuat pelapor dipertanyakan tentang laporannya. Kurang lebihnya seperti itu ya. Jadi ketika Republika menanyakan hal tersebut ke kuasa hukum daripada si Bahar, Pak Ikhwan Tuan Kota ya, itu belum menjawab. Oke? Pun halnya saat ditanya soal bukti penguat bahwa laporan itu tidak benar, telepon yang dihubungi tidak diangkat. Polisi masih melakukan penyelidikan terhadap laporan penembakan Habib Bahar bin Smith atau si Bahar yang dilaporkan terjadi pada Jumat 12 bulan 5 2023 di wilayah Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor. Sebelum merilis hasil penyelidikan ke publik, polisi saat ini masih menunggu hasil pemeriksaan di Laboratorium Forensik Mabes Polri. Oke, lanjut. Karena laboratorium forensiknya di Mabes ya, karena laboratorium forensiknya di Mabes, jadi kita cuma menunggu hasil, kata Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Ibrahim Tompo, dikonfirmasi Republika pada Rabu tanggal 14 bulan 6 2023. Oke guys, jelas nggak? Jelas. Jarang-jarang saya baca berita, maksudnya baca sambil saya bahas di konten ya.
Lanjut, sedikit lagi sebelum kita ulas. Ibrahim mengatakan, maksudnya Pak Ibrahim ya, maksudnya Pak Ibrahim. Pak Ibrahim mengatakan, info publik atas penyelidikan kasus ini, mana tadi, bentar. Ini. Info publik atas penyelidikan kasus ini akan diekspos setelah semua data terkumpul, termasuk hasil laboratorium forensik tersebut. Sejak laporan penembakan pada 12 Mei 2023 hingga saat ini terhitung sudah 1 bulan polisi melakukan penyelidikan atas kasus ini. Ibrahim menjelaskan polisi membutuhkan waktu tersebut untuk memberikan data yang akuntabel kepada publik. Kita berprinsip memberikan data yang akuntabel. Insya Allah jika datanya selesai akan dikonfirmasikan, ujarnya. Oke? Jadi masih ada sambungannya sedikit lagi ya terkait yang tadi. Cuma di sini poin utama yang saya ambil adalah kalau masalah nunggu hasil forensik, visum segala macam kan itu di beberapa hari, beberapa pekan yang lalu sudah ada ya. Poin utama yang saya ambil di sini adalah informasi dari IPW, ya, dari IPW. Poin utamanya tadi di awal pada kalimat ini nih. Kasus ini tidak dibuka secara gamblang karena sebenarnya agar tidak membuat pelapor dipertanyakan laporannya ke publik. IPW mendapatkan informasi seperti itu karena kalau dibuka akan menimbulkan polemik, ramai, akan mempertanyakan kebenaran laporan tersebut. Itu poin utama. Dari jauh-jauh hari, sejak awal berita ini mencuat, drama Zong ini, drama gagal total ini mulai viral, kita sudah sampaikan tidak percaya dengan hal tersebut. Itu hanya akal-akalan. Itu hanya settingan untuk pengalihan isu, ya. Bahkan salah satu murid Syibahar juga berkata seperti itu ya ketika diwawancara atau ditanya oleh, kalau tidak salah, Kompas ya. Tidak ada penembakan, itu nggak ada. Itu cuma pengalihan isu, kata anak tersebut dengan polosnya. Nah, di sini sudah mulai jelas titik terangnya, hanya saja dari pihak kepolisian belum bisa mempublikasikan daripada hasil penyelidikannya, menunggu hasil forensik dari Mabes Polri. Tetap kita support, bravo Polri, bongkar kasus ini segamblang-gamblangnya, jangan ada yang ditutupi. Jadi di sini juga saya himbau, saya ajak kepada semua teman-teman, kepada semua saudara-saudaraku, jangan mau diadu domba dengan aparat penegak hukum. Karena selama ini sering, secara tidak langsung itu sering terjadi. Coba kita ulas ke belakang. Ada nggak dari dulu teriakan-teriakan yang keluar-keluar, bubarkan Polri, tidak percaya kepada Polri, dan sebagainya. Itu ada, pernah terjadi. Jadi, di sini juga saya sampaikan kepada pihak penegak hukum, aparat yang berwajib, kepada pihak kepolisian. Saya pribadi masih menaruh kepercayaan kepada Polri. Walaupun di dalamnya terkadang ada oknum yang kurang bagus, yang tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya. Tapi itu oknum, ya, itu oknum. Jangan mau kita masyarakat rakyat Indonesia, jangan mau diadu domba dengan Polri. Jangan mau. Anda bisa bayangkan seandainya Polri dibubarkan, rumah Anda kemalingan, Anda mau lapor ke siapa? Saya bisa lapor ke RT, saya bisa lapor ke RW. RT RW nanti tindakannya apa? Yang melacak pelakunya siapa? Anda kena begal, kena rampok segala macam. Ada kasus pembunuhan, siapa yang menyelidiki itu? Jadi jangan mau diadu domba dengan aparat. Tetap kita support aparat kita, khususnya Polri, supaya tetap menjadi pengayom bagi masyarakat Indonesia. Oke? Nah, saya pribadi dari awal ketika masalah ini muncul, kasus ini viral, saya tidak percaya, saya tidak yakin akan kebenaran hal tersebut. Atas dasar apa? Gampang, sangat gampang sekali.
sebelum polisi ataupun aparat melakukan olah TKP, dari situ sudah banyak kejanggalan. Dari situ sudah banyak kejanggalan. Sebelum pihak yang berwajib turun ke TKP loh. Sebelum. Lewat apa? Lewat rekaman telepon yang beredar. Yang mana itu diduga kuat itu adalah Ibu Si Bahar yang menceritakan kronologis daripada kejadian tersebut. Banyak kejanggalan di situ, tidak masuk akal sama sekali. Tentang apa? Tentang darah. Tenang, tenang. Ya, di situ si Umi mengatakan bahwasanya itu berdarah-darah itu. Di mobil banyak darah. Catat. Di mobil banyak darah. Kemudian baju si Bahar bolong 2. Bolongannya 2. Baju si Bahar bolong 2. Udah? Bukan cuma sekedar bolong itu baju, juga berlumur darah. Dan kata ibunya, itu baju tidak akan dicuci untuk jadi barang bukti. 2 ya, di mobil banyak darah, baju bolong 2 dan banyak darah tidak dicuci untuk jadi barang bukti. Dan yang ketiga, di jalan banyak darah. Sampai difoto oleh Kak Lun. Kak Lun mania, mana suaranya? Tak lupa pula saya sapa Firza mania. Ini parah ini. Tenang, tenang. Oke. Jadi 3 titik itu ya. Nah, yang di jalan itu yaitu di jalan bukan berarti di sepanjang jalan ya, karena kan ceritanya si Bahar bawa mobil, ngetes mobil karena habis keluar dari bengkel, ada yang masih rada berisik-berisik gitu. Nah, diteslah sendirian ya. Dites sendirian, berhenti di tempat sepi, kemudian turun, mendengarkan bunyi mesin tersebut. Berarti posisinya turun dari mobil, berdiri di jalan. Bisa di samping mobil, bisa di depan mobil. Ya. Jalan itulah mungkin kemungkinan kuat yang dimaksud oleh si ibunya Bahar tersebut. Jadi di mobil banyak darah, kemudian baju bolong 2 banyak darah, saking banyaknya darah yang di baju sampai kena ke sorban. Kemudian di jalan juga banyak darah, difoto oleh Kak Lun. Udah? Berarti Anda bisa bayangkan itu. Bayangkan jika di mobil banyak darah akibat penembakan, baju bolong kemudian berdarah sampai kena sorban darahnya, dan di jalan berceceran darah, berarti bagian tubuh yang tertembak itu sudah sangat parah. Tapi sialnya, di ujung telepon, di akhir pembicaraan, ibunya si Bahar bilang, untung tidak kena badan. Ini parah ini. Tenang, tenang. Jangkrik. Baju udahlah bolong berdarah-darah, di mobil banyak darah, di jalan juga banyak darah, tapi tidak kena badan. Unyil. Dari situ saja tidak masuk akal. Tidak masuk akal sama sekali. Dari situ saja. Dan kemudian tambah lagi. Di situ si Umi bilang ya, Bahar itu dibuntuti, diikuti oleh 2 motor. 2 motor. Sedangkan kata pengacaranya si Bahar bukan diikuti oleh 2 motor, tapi diikuti oleh mobil. Tenang, tenang. Aduh. Oke, ini belum ke TKP ini, belum ke TKP. Dan logikanya yang tadi itu fakta ya, dari pernyataan uminya si Bahar,
dan kuasa hukumnya, itu kita nggak perlu berlogika di situ. Itu fakta yang terjadi loh. Pertama, omongan Ibu Syibahar, omongan dia yang pertama dengan yang terakhir tidak sama, berlawanan. Udah banyak mobil di darah, baju bolong 2 berdarah-darah sampai kena sorban, di jalan juga banyak darah, baru dia bilang tidak kena badan. Itu nggak connect. Baru yang kedua yang nggak connect itu diikuti oleh 2 motor kata Ibu Syibahar, sedangkan kuasa hukum mengatakan diikuti oleh mobil bukan motor. Jadi kita nggak perlu berlogika sampai di situ. Kemudian kalau kita mau berlogika, saya minum dulu. Pertama, Syibahar selama ini kemana-mana dikawal. Kenapa keluar sendirian? Yang kedua, udah tahu diikuti. Terserahlah mau motor 2 yang ngikuti seperti kata ibunya, atau diikuti oleh, dibuntuti oleh mobil hitam seperti kata kuasa hukumnya. Pokoknya udah tahu diikuti. Dia udah tahu diikuti. Dia keluar tidak dikawal seperti biasa, dan dia tahu dia diikuti. Bukannya menelpon pengawalnya untuk menyusul dia, malah dia berhenti di tempat sepi. Goblok. Masuk akal nggak sih? Masuk akal nggak itu? Dia kemana-mana selalu dikawal, ya. Rokok aja harus dibakarkan, kemana-mana dikawal. Dalam kesempatan itu tidak dikawal. Di situ saja saya tidak percaya. Saya nggak percaya. Saya nggak percaya kalau Syibahar berani keluar sendirian. Tapi oke lah ya. Dia akan sangar dengan bibir merahnya. Dia berani keluar sendirian. Nah, dia tahu dibuntuti. Tahu. Yang bilang dibuntuti siapa? Ibunya Syibahar. Kemudian siapa lagi? Kuasa hukumnya. Walaupun keterangan mereka berbeda. Ibu Syibahar bilang dibuntuti 2 motor. Kuasa hukumnya bilang dibuntuti oleh mobil, bukan motor. Tapi yang jelas dibuntuti. Mereka berdua ini tahu dibuntuti dari siapa? Ya dari Syibahar dong. Mereka kan nggak lihat. Syibahar dong yang ngasih tahu. Nah, Syibahar udah tahu dia dibuntuti. Bukannya nelpon pasukannya, bukannya nelpon budaknya, bukannya nelpon pengawalnya, malah berhenti di tempat sepi. Itu tidak ngotak. Nggak ngotak itu. Nggak ngotak. Dan parahnya lagi guys, ini masih logika ya, logikanya. Target berhenti di tempat sepi. Seandainya ada orang jahat yang mengincar, target berhenti di tempat sepi. Sendiri, masa sih ditembak dari jarak jauh? Orang yang membuntuti targetnya, kenapa dia buntuti? Nunggu momen. Momen apa? Momen di tempat sepi, ada peluang. Momen itu udah datang, bukan cuma dia jalan lambat, tapi berhenti. Bukan cuma berhenti, dia keluar dari mobil, mengekspos dirinya. Masa ditembak dari jarak jauh? 3 tembakan. Tembakan pertama meleset. Tembakan kedua dan ketiga itu meleset juga, alias melenceng ya. Cuma kena bagian samping. Dari pengakuannya. Jadi yang tembak pas gitu nggak ada, cuma nyerempet. Tembakan pertama meleset, tembakan kedua dan tembakan ketiga menyerempet. Itu. Goblok. Oke? Itu nggak masuk akal sama sekali. Nah, kemudian lanjut kita ke TKP. Pihak aparat yang berwajib pun turun ke TKP, ya, tempat kejadian perkara. Pertama, di situ tidak ditemukan proyektil, amunisi, selongsong segala macam, nggak ada. Nggak ada, tapi harus tertembak. Oke? Yang kedua, yang kata si Umi tadi banyak darah itu, yang katanya difoto sama Kak Lun, setelah polisi turun ke TKP, nggak ada bercak darah. Itu bukan logika loh.
Itu hasil olah TKP. Tadi dari keterangan si Umi tersebut, bersimbah darah ngap, di mobil banyak darah, baju bolong 2 dan berdarah, sampai kena sorban itu. Berarti saking banyaknya darahnya. Di jalan juga, kalau kasusnya seperti itu, kejadiannya seperti itu, harusnya di jalan itu duluan ada darah. Kenapa? Dia turun dari mobil, kemudian buka kap depan, mau dengerin bunyi mesinnya, mana yang berisik. Berarti dia lagi di atas jalan berdiri, kemudian keserempet peluru, banjir darah. Keserempet peluru, bagian pinggang, bagian perut, keserempet, banjir darah. Astagfirullahaladzim. Ya, jadi polisi udah turun ke TKP, tidak ada proyektil ngap, bercak darah juga tidak ada. Saya udah membayangkan sebelumnya banjir darah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ya. Lawakan yang sangat-sangat luar biasa ya. Tapi harus tertembak itu. Oke? Jadi sekali lagi, buat semua saudara-saudaraku sebangsa setanah air, jangan gampang mau terprovokasi untuk diadu domba dengan aparat. Jangan mau. Jangan mau. Aparat itu bukan musuh rakyat. Bukan. Jangan mau diadu domba. Jangan nanti mentang-mentang ini udah sebulan belum ada kabarnya, belum dipublikasikan, belum dibongkar secara terang benderang, kemudian netizen mendesak aparat, mencaci maki, mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Jangan. Justru dukung aparat, dukung Polri. Kasus Bapak mantan Kadif Propam aja bisa support ya. Jangan mau diadu domba, jangan mau diadu domba. Itu poin pertama. Poin kedua ya, juga hati-hati, yang bikin drama ini hati-hati. Kenapa? Kita hidup di negara hukum. Yang berhak memegang senjata api cuma TNI Polri. Cuma TNI dan Polri. Dan orang-orang tertentu, orang-orang khusus, pejabat-pejabat atau pengusaha orang kaya yang mengurus izin senjata tersebut. Jadi nggak sembarang ya. Cuma TNI Polri. Kalau ada kasus penembakan seperti itu, seandainya itu benar, kira-kira ya, seandainya benar, walaupun saya tidak percaya, tapi dibuat narasi seolah-olah itu benar. Ada seseorang mengaku ditembak menggunakan senpi, senjata api, 3 tembakan. Kira-kira pelakunya mengarah ke siapa coba? Jadi jangan mau dihasut, jangan mau diadu domba. Polisi kita tidak sejahat itu, apalagi TNI tidak. Kenapa? Karena yang punya senjata kan cuma itu, TNI Polri. Jangan mau dihasut, Kedepankan akal sehat dan akal cerdas. Jangan mau dibodohi, tetap jaga persatuan dan kesatuan. Bravo Polri, bravo bangsaku, bravo negara kesatuan Republik Indonesia, NKRI, harga mati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.